Mahkamah Agung mengabulkan judicial review soal pencalonan anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi. Itu artinya mantan napi koruptor terancam gagal nyalek. Bagaimana lebih lengkapnya kita simak ulasan dari jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus berikut ini. Saudara, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan anggota legislatif mantan napi koruptor yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah pemohon. Mahkamah Agung sendiri meminta agar KPU mencabut dua aturan yang termaktub dalam dua pasal. Di antaranya adalah pasal 11 ayat 6 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2023 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Dua pasal ini dinilai memudahkan mantan napi koruptor untuk melenggang maju menjadi calon anggota legislatif, di mana bagi mereka yang sebelumnya terpidana atas kasus korupsi dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun untuk tidak memiliki jeda untuk bisa maju ke kancah politik dengan tidak melewati sanksi politik selama 5 tahun. Lantas, siapa saja pihak-pihak yang mengajukan permohonan pencabutan PKPU ini? Mereka adalah sejumlah pihak yang tergabung dalam organisasi ataupun juga perseorangan. Di antaranya adalah organisasi Indonesia Corruption Watch atau ICW, kemudian organisasi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, kemudian juga mantan pimpinan KPK yakni Saud Situmorang dan juga Abraham Samad. Saudara, data dari Indonesia Corruption Watch menyebut ada 15 mantan napi korupsi yang namanya masuk dalam daftar calon sementara anggota DPD dan juga DPR RI. 15 nama itu diantaranya 5 caleg merupakan calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem, 2 calon legislatif DPR RI dari PDIP, kemudian 1 nama caleg dari Partai Golkar, 1 nama caleg dari PKB, dan 6 nama caleg dari DPD RI. Sementara itu ada juga, saudara, 24 mantan napi koruptor yang namanya juga masuk dalam daftar calon sementara anggota legislatif DPRD tingkat kabupaten, kota, dan juga provinsi yang masing-masing berasal dari 4 orang dari Golkar, 4 orang kemudian juga dari Gerindra, 3 orang dari Demokrat dan juga Hanura, 2 orang dari P3 dan juga Perindo, dan masing-masing 1 orang yang berasal dari PDIP, PKB, PKS, PBB, Partai Buruh, dan juga Partai Nasdem. Dan seperti apa lanjutan dari KPU menanggapi perintah Mahkamah Agung untuk mencabut 2 pasal dari PKPU ini? Kita nantikan perkembangan selanjutnya.